Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita ada di pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Kemarin di pertemuan pertama saya minta Anda sudah eh, apa punya subgui ya, sudah punya semua ya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, sudah. Baik, Ada, Pak. baik. Kalau sudah, terima kasih sudah punya subgui semua. Nah, lalu hari ini kita akan coba refresh sedikit ya, bagaimana kita melakukan konfigurasi user. Yang kuotanya banyak boleh boleh on dulu lah. Siapa Ilham tuh seperti Ilham Ya, siapa? Abdul siapa? Abdul Malik ya, Malik oke. Baik, Raihan boleh Raihan. Lalu ada Aldo. Eh, Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat ya. Amin. Oke, lalu ada ini siapa nih? Masih gelap. Ada Raihan. Kunrad, ada Kunrad. Kunrad, kamu ini ya, masih ngerjakan revisi dengan siapa? Siapa tuh? Iya, Pak. Oke, Mampu. oke, Mang Ampu. Ya mudah-mudahan hari ini tadi disubmit selesai. Kamu mah kurang teliti. Hmm. Oke, kita mulai ya. Kenapa kenapa begitu? Karena kalau lupa, kalau saya pas nanti itu seumur hidup cacatnya, seumur hidup cacatnya nanti ada terus. Oke, baik. Di sesi kedua ini kita coba saya refresh ulang untuk melakukan konfigurasi. Saya akan bagi usernya di WA group ya, user passwordnya di WA group. Eh, saya minta ini dulu, saya minta saya present dulu. Bentar, saya present dulu. Jadi sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ini saya sudah kita sudah punya user. Jadi dari nomor kita urutkan saja berdasarkan ini ya, berdasarkan hitung barusan. Kan di atasnya ada absensi ya, ada presensi. Jadi yang 01 ini adalah hitung nomor satu gitu ya. Hitung nomor satu saja. Kalau di saya nampak hitung itu ini, yang ini ya. Nah, ini hitung nomor satu aja. Jadi siapa paling atas itu adalah Gugi ya. Gugi, Abdul Malik, Ahmad gitu ya. Itu sesuai dengan hitung. Jadi yang nomor satunya ini adalah Gugi. Key-nya ini. Nomor dua ini key-nya ini. Ya. Jangan tertukar ya. Jangan tertukar. Lalu nanti kita user passwordnya ini. Usernya ini, passwordnya ini. Kliennya 946. Nanti saya cobakan. Sekarang saya share dulu ininya ya. Share dulu yang apa yang. Oke, saya share dulu eh, di sub usernya di ini nih. Oke, ya ini sub usernya saya sudah share. Saya sudah share. Berarti kita akan kalian coba dulu konfigurasi ya. Konfigurasi untuk ininya, untuk logonnya. Konfigurasi untuk logonnya berarti kita saya ganti aja ini sama dengan yang kemarin ya, sama dengan yang kemarin ini koneksi sub BC400 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 eh, apa eh, 2A ya, 2A. Coba pakai ini dulu 63 ini lalu oke. Udah kelihatan barusan? Halo? Pakai ini dulu tulis apa di capture dulu atau gimana sub 1 eduget gitu ya. Sub 1 eduget ini oke. Kalau sudah oke, biasa next next dan seterusnya ya. Kalau speednya kurang pakai low speed boleh ya. Ini kalau sudah oke.
Oke, lalu coba double klik atau logon ya, double klik atau logon. Oke, berarti saya pakai apa? Ini Gugi ada Gugi? Halo, Gugi ada masuk? Halo, kalau Gugi ada Gugi? Nggak ada ya? Oke, oke kalau nggak ada itu apa? Coba coba kalian konfigurasi masuk. Oke, ini usernya, kliennya berapa? Kliennya 946. Oke. Kliennya 946. Mau ya? Oh, salah. Bentar, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau. 946 belum ada. 946 bukannya? Oke, kenapa nggak mau? Mungkin ini 946. Oke, kayaknya ininya nih. Bentar, kita tutup dulu. Kayaknya ini nih. Subnya nomor berapa ya? Coba yang 3. Oh, sebentar. Coba yang lain. Ada berapa? 63. Coba yang sub 3 ya. Oke, mau nggak? 946. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener nggak passwordnya itu? Passwordnya bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kurang. Kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau? Mau? Bentar. Not available. Atau yang lain. Coba. Kalau nggak saya WA dulu si teknisinya ya. Oh, pakai ini. Coba pakai ini. Kadang nggak jelas instruksinya jadi sub 1 nggak ada. Sub 3. Oke, bentar mau nggak? Dulu teknisnya. Nggak ada. Oke, servernya belum ada ya. Oke, ternyata nggak mau. Ntar saya WA dulu teknisinya ya. Kenapa nggak mau? Sub 1, 63 ini mau nggak? Ulangi. Soalnya dikasihnya barusan ini. Bentar, ini beritanya apa?
Bentar, kita tanya dulu ya. Oke, sambil nunggu. Sambil nunggu teknisi memberitahu lebih lanjut, saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu ini di teori aja dulu. Oke, baik. Eh, Mudah-mudahan kita bisa masuk. Sekarang kita akan bicara ABAP ini. Kita bagi menjadi beberapa sesi. Di antaranya adalah eh, sesi yang pertama adalah unit satu ini adalah flow an ABAP program. Jadi bagaimana alir program dari sebuah ABAP. Eh, kita akan menggambarkan dari arsitektur sebuah sub web application server. Jadi sebenarnya kalau sudah jalan ini ada dua. Kalau Anda yang nggak install sub GUI bisa juga pakai yang berbasis webnya ya, tapi sepertinya ini belum disiapkan ini. Termasuk koneksi yang barusan juga belum bisa masuk. Saya sedang tanyakan. Lalu ada simple dialog program yang dieksekusi oleh ABAP runtime system. Oke, apa itu ABAP? Jadi kalau kita lihat arsitekturnya ini sama seperti dengan bahasa pemrograman yang lain, tetapi eh, eh, arsitektur dari sub ini dibagi jadi 3 layer. Layer pertama adalah database server layer, lalu layer kedua adalah application server layer, dan yang ketiga presentation layer. Jadi biasanya database layer dengan application server juga itu eh, fisiknya berbeda gitu, biasanya berbeda gitu ya, supaya dulu waktu kita deploy sendiri di di lab, jadi untuk melayani 10 lab itu kita bagi eh, application servernya menjadi 2, lalu database servernya 1. Kalau presentation layer kan tampilan di lab masing-masing gitu ya, di komputer masing-masing, di client masing-masing. Jadi modelnya seperti itu. Jadi ada tiga tiga layer, ada layer database, ada layer application, dan layer server. Biasanya ini sub UI yang kalian punya itu sub UI. Kalau nanti menggunakan yang web based juga bisa web based gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi arsitekturnya 3 layer gitu ya, 3 layer. Kalau yang lain dibaca lah, dibaca. Nah nanti di apa di ketika kita membuat melakukan membuat apa program, maka dia pun dibacanya dalam 3 layer gitu ya. Database itu layer-layer paling bawah ini di database. Jadi logical data dan relasi data itu ada di bawah, lalu nanti ABAP programmingnya ada di application server, di application level sini, di server sini. Sini ada ABAP programming, lalu presentation layer ada di atasnya, di GUI masing-masing gitu ya, di GUI masing-masing. Oke, 3 layer ini juga sama. Ini logika programming di mana saja itu sama. Kalau user biasa melihatnya itu hanya di presentation layer gitu ya. Kalau kemarin Anda pakai sub 01 fundamental, itu kan kerjaannya bikin order, bikin material dan seterusnya, itu berarti Anda view-nya itu hanya ada di presentation layer. Ada 3 jenis screen sebenarnya kalau di ABAP ini. 3 jenis screen, ada yang disebut dengan screen saja, ada yang disebut dengan selection screen, ada yang disebut list gitu ya. Kalau screen, tampilan screen saja ada. Tapi kalau selection screen nanti Anda bisa drop down, bisa pilih. Lalu ada list. Kalau list itu hasilnya, reportnya. Misalnya kemarin Anda minta eh, tampilkan PO, purchase order gitu ya. Anda ngisi PO-nya, enter, maka akan tampil listnya, PO-nya saja, tampilan PO-nya. Itu list namanya, screen list. Oke, lalu di bawahnya ini sekarang karena kita belajar ABAP programming, maka kita akan coba melihat 2 layer lagi gitu ya, bagaimana membangun application server ini, dan di layer application server dan di layer database. Ini dua tugas kita sebagai programming nanti akan belajar di 2 layer ini. Itu walaupun kalau user biasa itu black box. Dan bagaimana interaksi gitu ya, interaksi antar layer, antar layer.
kalau misalnya Anda perhatikan ini, jadi ini kita layernya jadi horizontal ya. Jadi ini adalah database layer, di mana data-data yang permanen ini disimpan. Lalu ada application server, ini di mana ABAP programmingnya ini akan bekerja. Lalu ini GUI-nya, tampilannya. Ketika sebuah ABAP program dijalankan, ini dia akan secara logik membaca blok dari ABAP processing. Jadi coding-coding ini akan dibaca gitu ya. Kalau dia misalnya membutuhkan interaksi dengan GUI, oke ada settingannya ya. Oh, 06. Oke, oke, oke. Saya nggak baca. Sudah. Settingannya ada di sub fundamental ternyata. Oke, kita coba kita break dulu yang ini ya. Kita coba ulang untuk setting ini. Ternyata settingannya kita pakai sub 1, lalu instan numbernya 06. Jadi kita masih pakai sub 1, instan ininya 06. Ininya 06. 06. Ininya tetap EG1. Halo, mengikuti nggak? Halo, ada yang nyaut dong? Siapa? Oke. Siapa? Oke, berarti koneksinya sub 1 educate ini saya capture, saya simpan di itu ya. Saya capture dulu. Disimpan di apa di Oke. Saya capture dulu, saya simpan di grup ya, di WA grup ya. Oke, sini. Oke. Saya simpan di situ udah. Tuh ada. Oke, ini sih sudah. Oke, ini sudah, lalu coba oke. Coba oke. Kalau yang lupa ada di situ. Sekarang log on. Pakai yang tadi. Ini kalau sudah pernah bikin, kita nggak double klik saja ya. Ini yang 00 itu punya saya ya, jangan diganggu gugat. Oke. Masuk. Masuk. Tinggal ganti password baru ya. Begitu masuk Anda pakai ganti password baru, tapi jangan lupa. Jangan lupa. Oke, sudah nih. Sudah masuk. Oke, sip, sudah masuk. Ini cara user apa? Cara pertama ya. Lalu kalau Anda menggunakan nggak punya GUI, lalu Anda mau menggunakan web, ini juga boleh. Pakai web. Ada yang pakai Mac nggak? Di antara kita ada yang pakai Mac nggak? Tahu. Mac. Windows semua, Pak. Oke, Windows semua. sip. Sip. Eduget, ORID, UPP. Nah, kalau yang nggak punya, belum install, pakai ini aja. Jadi kalau kita klik sini, oke ini EG1, ininya 946 berarti ganti 946 ya. Ini saya sudah, ini passwordnya saya ganti. Sesuaikan, logon. Langsung ganti itu ya, langsung ganti. Bentar. Saya usernya tadi berapa? Saya usernya ini, saya ngopi dulu. Ganti tadi. Oke, saya usernya pakai yang ini. 00. Oke, sip. Masuk ya? Bentar, berarti usernya salah dong. 00.
Oke, sebentar. Coba kalian ada yang bisa masuk nggak? Kenapa ini nggak Mbak? 9446. Oh, ininya di sini ya. Ini 00. Oke. Di depan ternyata harus gantinya. Nah, masuk. Masuk. Nah, jadi dua aja. Jadi kalau Anda misalnya nggak belum install Sub UI, Anda pakai ini saja boleh. Pakai ini boleh. Atau kalau yang Sub UI-nya sudah install juga boleh. Pakai ini, gitu ya. Ada dua ya. Pakai itu ya. Dua. Ya, kenapa ada pertanyaan? Tadi siapa yang nanya? Ada pertanyaan? Coba saya Ya, Pak. ingin tolong siapa yang sudah bisa masuk di WA saja Pak. Saya bisa masuk, gitu aja. Coba. Oke, siap, Pak. Baik, Pak. Kalau yang bisa jawab nih, Raihan bisa, Raihan? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Malik bisa? Bisa, Pak, bisa. Oke. Lalu Ilham bisa? Bisa, Pak, bisa. Oke. Malikul, Raihan. Raihan dua ya? Raihan. Lagi, Pak. Lagi. Oh, gitu. Iya. Lagi coba. Lagi proses ya. Lagi install. Kalau lama bisa pakai web dulu. Lihat di grup. Aldo bisa, Aldo? Alhamdulillah bisa, Pak. Alhamdulillah. Berarti teman-teman lain, Fik, itu siapa? Vicky itu perempuan laki-laki, laki-laki ya. Vicky bisa Vicky? Perempuan, Pak. Perempuan. Perempuan. Oh iya, fotonya perempuan ya. Tapi namanya Vicky bisa Vicky? Vicky? Wah, ini gambar doang. Ini fake ini kalian nih fake. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ya. Sudah, saya anggap kalian sudah bisa ya. Sudah bisa, sudah masuk, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Oke, saya akan ini dulu apa ke menu itu dulu ya, mengingatkan untuk di navigasi dulu ya, jangan kalian lupa gitu ya. Oke, saya tutup dulu ini. Oke, sebentar. Saya buka ini. Oke, saya buka dulu navigasi ya, mengingatkan kalian dulu ya. Open. Di sub materi navigasi. Oke, saya izin share lagi. Oke. Lihat ya. Oke, baiklah. Jadi saya tutup dulu yang ini. Saya tutup dulu yang ini karena saya tidak perlu yang ini dulu ya. Nanti kalian ini aja. Sub edu get ini diingat-ingat ya. Lalu saya akan buka yang ini. Kita pakai yang ini dulu. Oke, jangan ini saya navigasi dulu ya mengingatkan Anda jangan lupa. Ini kita sudah selesaikan kliennya 946, usernya masing-masing. Jangan jangan apa? Jangan berubah dan jangan menggunakan key orang lain karena user itu dengan key-nya gitu ya. User dengan key-nya. Kalau Anda baca ini, kalau Anda baca modul, kalau nanti akan create sebuah objek di BC400 itu akan diminta key-nya. Jadi Anda ikuti modul nanti ya. Jadi key-nya itu jangan dilupakan. Si Excel itu masing-masing user dan key-nya jangan lupa, jangan salah gitu. Kalau salah Anda nggak bisa bikin objek. Oke, lalu ada passwordnya. Ini navigasi kita akan ulangi buat navigasi. Termasuk saya minta ini jadi tugas juga ya. Nanti di modul 1 nanti Anda tugas mengerjakan yang seperti ini. Oke, navigasi itu saya takut lupa Anda memunculkan tikot. Oke. Kalau kita misalnya di logistik ini, logistik, material manajemen kalau dulu ya, lalu misalnya buat apa
material master, material kan harusnya kan di sini ada T-code-nya kan, MM01 kan dulu waktu kita buat. Nah, supaya muncul biasanya Anda gunakan yang ini, extras ini. Lihat di modul ini saya juga share nanti. Saya share supaya memunculkan itu kita pilih ini. Menampilkan T-code untuk masing-masing itu pilih extra setting lalu ini display technical names. Jadi kalau kita lihat ke sini ini supaya muncul ini berarti extras setting lalu munculkan ini nih technical names lalu oke. Oke, nah maka sekarang kalau kita buka lagi logistik, material manajemen, material master, material. Nah, ini create general sekarang sudah ada ya. Sudah muncul MM01-nya. Itu karena technical ini nih. Bisa muncul? Oke, kalau bisa muncul, kita lanjut. Nah, setelah kita memunculkan itu, kita sudah bisa sekarang. Maka sekarang kita bisa menampilkan ini di menu transaksi ya, di sini misalnya. Kita bisa juga eh, apa? Jadi dua cara sekarang dengan satu-satu seperti ini atau Anda membuat eh, favorite gitu ya. Langkah-langkah yang biasa kita gunakan kita buat di favorite gitu ya. Misalnya Anda buat ini, biasanya kalau 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 ABAP ini kan lebih banyak di sini. Kita akan bekerja lebih banyak di sini. Kalau ABAP itu di tools, ABAP Workbench, lalu development, biasanya kita lebih banyak di SE ini. SE ini. Bisa di SE 80, bisa di ABAP Dictionary gitu ya. Biasanya kita di SE 80 ya. Gimana editor. Oke, sebentar. Programming. Ini nih. Nah, di sini nih, di SE80. Biasanya kita lebih banyak di SE80. Jadi buatlah ini favorite gitu ya. Favorite maka kita klik kanan, bisa pakai ini. Add to favorite. Oke, maka kita sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Jadi tidak perlu cari-cari ke bawah dulu, ini tinggal ini. Biasanya yang kita gunakan adalah SE80, biasanya paling banyak itu SE80. Kalau mau lihat misalnya data browser SE16 misalnya. SE16, kita simpan aja di favorit dulu, SE16. Lalu kalau mau lihat information system kita buat di SE18, 84. Oke. Biasanya kita nanti membuat tabel-tabel, dictionary dan model. Di sini SE11 kita simpan juga di ini dictionary, lalu kita juga biasanya nanti screen painter Anda akan buat juga di bawah. ABAP editor ini pasti ya. Kita bikin coding di sini. Add to favorite. Lalu biasanya ada SE38 pasti tabel-tabel itu di mana ya? SE16 tadi ya. SE16 sudah. Oke, yes. Oke, sementara itu dulu lah. Jadi ada beberapa tools-tools yang menu-menu yang sering kita gunakan. Tuh. Jangan lupa di ABAP ini ada 3 tombol utama di sini nih. Ini fungsinya ketika kita membuka misalnya yang editor itu di ABAP editor itu SE38 misalnya. SE38 nanti kita ketik programnya apa gitu ya. Ini kita pakai SE80 dulu ya. Ada nggak? Objek navigator misalnya kita pakai SE80. Misalnya di sini ada nih bekas orang dulu gitu ya. Nah, kita buat editor ini. Editor.
Ini adalah editor. Dan ini 3 tombol utama nih. Ini T-code. T-code yang sudah kita ketik ada di sini. Lalu ini enter untuk membantu Anda. Ini save. Ini T-code juga kadang suka hilang. Jadi bisa di minimize, bisa dibuka. Jadi kalau hilang, lihat tombolnya. Ini sama dengan ini nih, sama dengan status. Status juga kadang suka hilang. Ini save, ini 3 tombol utama nih. Ini back, ini bisa kembali kalau dari sebuah menu, exit berarti ke menu sebelumnya. Ini lalu cancel. Lalu kalau misalnya Anda mengerjakan beberapa coding gitu ya, di beberapa coding kita bisa membuka layar ini maksimum 6. Maksimum 6 dengan new session. Oke. Kita lihat new session misalnya, jadi Anda bisa bagi layarnya. Misalnya saya ketik ini ingat pelajaran dulu waktu fundamental ya. Kalau mengetikkan T-code di sebuah menu orang lain ini tidak jalan. Misalnya SM04. Ini ini masih bisa karena di ini. Nah, kita bisa lihat siapa saja yang ada di sini ya, yang sedang connect sekarang tuh siapa saja. Ini kita bisa lihat di sini. SM04 ada Pak Iwan. Kita 946 ya. Kita sekarang ini nih. Kita ini nih. Ini saya. Ini saya, lalu ini yang kedua, ada buka 2 berarti kamu 2 season dan seterusnya. Yang 20 juga buka 2 season, dan seterusnya. Ini kelihatan nih apa Raihan ganteng dan seterusnya. Jadi saya juga bisa ngecek Anda ngapain, ngerjain apa juga sebenarnya bisa dilakukan. Oke. Kalau close session ya close aja ya, close session. Tapi nanti kita bisa bukan 6 session ini ya, bisa bukan 6 session. Misalnya yang di sini kita lihat SS11 ya, dictionary misalnya. Kita lihat dictionary tabelnya apa gitu ya. Kita lihat tabel apa, nanti kita bisa lihat misalnya lagi buka tabel mahasiswa dan seterusnya. Session, lalu kita juga bisa klik ini session ya. Session yang ada di kita itu apa saja? Ada 2 gitu ya. Mana yang mau kita end gitu ya. Misalnya yang inilah di end gitu ya. Kalau ada 6 berarti 6-6-nya. Oke. End session. Oke. Itu navigasi awal. Ini kita akan lihat ekstraknya, lalu menjalankan help juga Anda bisa eh, mengetikkan help itu di satu ini ya, di satu, apalagi kalau coding kan nanti bisa ya. Kalau kalau ini kan kalau coding kan debug segala macam tuh ada ya. Tapi kalau help itu misalnya mana F1 saya di mana? Kita coba F1 di sini. Tetap ini juga bisa. Jadi kita F1 juga bisa mencari abab indeks, abab grocery dan seterusnya. Kita tetap di coding ini juga bisa melakukan help di editor maksud saya dan seterusnya. Oke, lalu ini help tuh tergantung kamu mencari F1-nya di mana ya. Kalau di coding tadi kan sesuai dengan. Tadi ini kita sudah bikin favorite. Anda sudah bisa bikin favorite ya. Ini nanti saya share juga di VL untuk apa modul-modul ini saya share di VL. Ini favorit sudah jadi tadi. Lalu ini favorit sudah. Oke, sudah bisa membuat link ke website gitu. Misalnya tadi kita punya link apa ke website gitu ya. Misalnya ini my website, kita akan simpan tadi sub itu di apa? Jadi caranya klik kanan pada menu favorit, pilih insert folder, pilih my website. Jadi nah ini kalau mau kembali ke menu sub isi akses, Anda bisa pakai ini atau pakai /n. Kan kalau kembali ke itu, kembali gitu kan /n. Atau bisa pakai ini. /n enter. Ini pasti ke sub isi akses.
Tadi kita insert apa tadi? Insert folder ya. Insert folder, lalu pilih my website. Oh, itu apa? Web educate aja ya. Educate, web educate. Oke, dari situ ini nanti ada di dalam situ ya. Ada di dalam apa? Ada di dalam namanya ada di dalam situ. Lalu insert folder, beri nama ini sudah, beri nama ini, oke. Lalu buat klik kanan pada folder, lalu other object, pilih yang itu ya. Klik kanan pada ini, add other object, pilih web address, nih web address aja ya. Pilih web address, oke. Web addressnya yang tadi ada nggak? Educate. Saya lihat di grup kita. Masih ada nggak? Oh, ini nih ada nih. Educate edu. Kita pilih di sini. Ini educate. Educate. Interface saja. Oke. Cukup kayaknya. Nah, ini sudah bisa. Jadi kalau klik nanti nyambung ke situ. Low. Nah, nyambung ke sini ya. Jadi nggak lupa. Nggak lupa. Ininya 946. 946 jangan lupa. Ya kayak tadi lah, sudah. Kira-kira begitu. Kira-kira betul. Nanti ini videonya saya share di YouTube ya. Anda bisa review ulang. Bisa review ulang. Oke, ini sudah kita bisa website. Jadi kalau lupa pakai itu bisa pakai ini seperti ini. Atau mau tambah yang lain juga silahkan. Oke. Nah, ini jangan lupa kita punya T-code comment field. Di comment field itu kita bisa entry beberapa, kalau T-code yang lain pasti bisa ya. Tadi ini MM01, SN80 ini pasti. Tapi kita juga bisa menggunakan beberapa komen /n gitu. /o SN18 berarti kita SN80 berarti kita akan tutup session itu. /n berarti akan kembali ke ini. Atau /nen. Kalau /nen ini Anda akan exit dari apa di sub tapi ditanya benar atau enggak gitu. Kalau snack nggak ditanya lagi. Begitu Anda klik /snack udah keluar gitu ya. Kalau /n itu mundur dari menu yang ada, mundur satu ini ya. Kalau /o itu tutup session. Tapi kalau misalnya ada di menu lain, sedang di menu lain, lalu Anda akan buka dengan T-code yang lain, seperti ini boleh. /n F02 berarti ini tutup. Dari yang sekarang pindah ke yang F02 dan seterusnya. Nanti Anda coba itu ya. Nanti Anda coba. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya ngikutin ya. Oke, nanti kalau enggak saya simpan di itu juga ada di YouTube juga. Oke, ini nanti saya share. Nah, jangan lupa saya memang belum setup VL-nya, tapi nanti di VL ini ada tugas, materi, kuis dan seterusnya. Tolong Anda upload tugas-tugasnya ya, jangan kosong ya. Misalnya yang tadi ini anak kelas C gitu ya. Ini kan yang fundamental sudah lengkap. Ya, nanti habis kuliah ini saya lengkapi, Anda tugas-tugasnya saya kasih tugas yang konfigurasi dari GUI, lalu install exam software, di capture saja, tapi harus dalam bentuk PDF begitu upload ke sini ya. Ini misalnya dari partisipan 29, 21 orang sudah upload. Jadi nanti saya ngecek di sini. Kalau masuk ya saya grade, kalau nggak masuk ini jangan menyesal nanti di ujung gitu ya. Saya kasih nilai ya sesuai dengan nilai yang Anda kumpulkan gitu. Tapi ini bentuknya harus PDF ya. Capturean apapun, hasil kuis dan seterusnya Anda
harus dalam bentuk PDF. Nah, kita ini saya belum setup itu, tapi hari ini mau saya setup. Jadi termasuk tugasnya apa di situ ya. Oke. Sekarang kembali ke sini. Jadi tadi apa arsitektur dari ABAP itu ada 3 layer tadi ya, 3 layer. Ini interaksi antar layer. Jadi kalau sebuah coding dijalankan, maka dia akan start baca blok programnya. Kalau perlu menampilkan sesuatu, misalnya ada dialog, tolong isi, tolong pilih dan seterusnya, nanti dia akan menampilkan di sub application presentation, lalu nanti Anda bisa klik tanda seperti jam gini ya, nanti di sana ada, lalu proses. Processing block juga dia kalau membutuhkan data, dia pasti akan mencari data di layer database. Kalau sudah ketemu, nanti akan tampil list gitu. Jadi ini screen, ini list, ini database table. Oke, seperti itu. Lalu runtime arsitekturnya juga sama. Jadi ini dibagi 3, tapi tolong perhatikan di di ABAP ini nanti Anda juga mempelajari tentang repository ini. Repository ini. Kalau kita lihat di code-nya kan tadi repository ini eh, di dictionary banyak sih, di dictionary itu adalah repository kita ya. Di dictionary itu repository kita. Tapi Anda juga bisa lihat struktur dari ABAP ini di information system. Di sini kita ada, kalau kalau kita sudah pernah membuat objek-objek, ini akan di sini. Ada database, ada view dan seterusnya. Kalau kita juga sudah buat program, kita pasti ada di sini nih. Program-program yang kita buat apa saja ini pasti ya, kita bisa cari di sini gitu ya. Jadi ini Anda jangan sungkan, nanti harus banyak ini ya, banyak mengeksplor ini. Oke, seperti ini. Itu lalu nanti kita akan perdalam tentang repository ini. Oke, lalu ini adalah load programnya tadi, ini start program. Jadi ini di program ini lebih banyak di application server. Jadi di situ mungkin dia ada selection screen, lalu nanti ada data objek yang dicari. Data objek itu bisa dia field saja, bisa dia record gitu ya, satu ini atau table gitu. Bisa bisa yang dicari itu nanti hasilnya apa gitu. Contohnya misalnya cari nama orang, alamat dan seterusnya, itu kan nanti dia list gitu ya. Nanti dia eh, objeknya beberapa row gitu ya. Nanti ini akan terhubung dengan database gitu ya. Ini pasti dia akan mencari yang dibutuhkan ini di sini, di repository ini, yang tadi yang banyak gitu ya. Jadi the runtime system get all this program information from the repository, which is a special part of the database. Pasti kalau dia membutuhkan objek, ini pasti bagian dari sebuah database. Bagian dari database. Nanti kalau sudah jadi, sudah ketemu, sudah proses dari sininya, baru ditampilkan ke antar muka, ke presentation ya. Ya bentuknya bisa bisa report-report seperti ini, bisa screen seperti ini. Oke. Lalu ini juga dari screen nanti ada interaksi misalnya dengan usernya milih atau mengisi sesuatu. Tolong carikan misalnya pesawat American Airlines. Nanti ketik AA di sini, enter, maka dia akan mencari lagi ke repository lagi gitu ya. Balik lagi ke repository, nyari datanya, ketemu, tampilkan sekarang listnya gitu ya. Tampilkan screen atau list yang diperlukan. Nah, ditampilkan listnya nih. Ini hasilnya nih. American Airlines tuh ini. Ya kira-kira begitu. Jadi ini logika ABAP flow-nya itu seperti itu. Ini sama lah seperti bahasa pemrograman yang lain. Ya. Kira-kira begitu. Jadi flow ABAP program, terus ABAP program dan seterusnya. Jadi ini kita akan belajar sampai dengan nanti kita membuat itu ya, membuat dialog. Jadi kalau kalau Anda perhatikan
dari apa bahasa kita apa modul praktikum itu sudah diadaptasi dari modul teorinya. Jadi kita mulai dari membuat package seperti ini sampai kepada nanti kita buat screen. Nah, buat screen. Nanti Anda harus mampu menampilkan data dengan membuat screen-screen gitu ya. Ada tanya jawab dan seterusnya. Buat screen. Nah, buat tampilan-tampilan seperti ini. Ini jangan lupa ada yang di luar tadi modulnya sudah saya bagi ke Anda ya. Saya bagi ke Anda modul praktiknya. Oke, kira-kira begitu. Di apa di apa satu semester ini kita akan jadi pekerjaan pertama Anda kalau bisa minggu ini Anda sudah buat sampai ke inilah membuat package gitu ya, sampai kepada sampai kepada tugas 2 kalau bisa. Tugas 2 itu halaman 27. Jadi nanti Anda buat program sederhana, masukkan NPM, nama NPM, nanti akan hasilnya akan terlihat gitu ya. Akan memunculkan data di sini. Oke, munculkan data di sini. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi tolong mungkin hari ini kita coba akan buat program untuk ini package mulai dari sini kita kita gunakan modul kalau pendahuluan kan sudah ya. Kalau pendahuluan ini dulu ketika akses internetnya lambat, terus di labnya juga lambat, kita bikin sendiri pakai VMware gitu ya. VMware saya buat virtual sendiri, tapi memang besar ini 33 giga gitu ya. Jadi Anda nanti apa di laptop sendiri gitu ya dan seterusnya. Logonnya gitu ya. Nama usernya sama semua gitu pakai pakai nama ini, nama OS-nya. Ketika saya buat gitu ya, ketika saya buat jadi Anda tapi ini punya punya pengalaman. Jadi kalau dulu harus dijalankan dulu itunya servernya, user passwordnya harus pakai Nirwan gitu ya, Nirwan gitu ya. Jadi nggak bisa diganti karena memang satu ini. Key-nya hanya untuk itu ya, untuk Nirwan itu. Oke. Jadi kita mulai dari sini di unit 2 membuat package program dan seterusnya. Nanti kita lakukan di sana ya. Itu jadi di modul awal itu, jadi unit 2 kita akan introduksi ke ABAP Workbench. Workbench itu bangku kerja ya. Kalau orang kerja di lab itu dia punya bangku masing-masing gitu. Kalau orang mesin kan mikir dulu apa ya samalah gitu ya juga. Bangku kerja gitu ya. Mulai dari objek navigator tadi. Jadi kita akan lihat struktur dari repositori itu seperti apa, nama dan strukturnya bagaimana, lalu objek navigator di yang SL80, lalu nanti kita buat create packet, create program, create transition itu Anda lakukan sendiri pakai modul lah ya kalau itu mah gampang. Oke, kita sekarang akan coba lihat misalnya repository. Apa itu repository? Repository itu adalah ini nih harta-harta yang ada di database ini. Kita sudah pernah buat apa dan seterusnya itu ada di situ. Repository terdiri dari dua objek, dua jenis eh, objeknya ya, ada client dependent, ada juga client independent gitu ya. Consist of object the system, bisa program, bisa modul, bisa database table atau objek lain yang query atau apapun yang kita sudah buat gitu ya. Repository ini disimpan di dalam SHP ini terdiri dari uh, uh, database and always independent of the client, meaning repository object can be accessed from any client. Jadi ada yang independent of jadi semua klien itu bisa ngakses repository gitu ya. Atau juga bagian dari repository itu ada yang Anda buat. Nanti di modul itu kita bikin table sendiri, data sendiri dan seterusnya itu. Itu client spesifik gitu ya. Itu kita buat sendiri gitu. Itu customizing table dan seterusnya. Nah, di repository itu bisa macam-macam, bisa
ini yang kemarin kita bekerja misalnya buat HR, ini modulnya berarti ini. Kita buat material, get MM1, MM2 gitu dia di sini. Atau yang finansial, bikin apa? Bikin eh, keuangan, yang keuangan di sini. Atau dia program, function, modul dan seterusnya. Kumpulan dari itu. Kita juga bisa menggunakan search tool, alat untuk mencari di repository gitu ya. Search tool ini untuk mencari objek yang kita ada di repository. Biasanya kita misalnya mencari database, nanti double klik ini. Ini tadi eh, apa ya, SE84 ya. Kita mencarinya menggunakan information system SE84. Tinggal double klik, ini apa yang akan kita cari, nah, nanti akan muncul. Atau kita menggunakan application hierarchy. Kita juga bisa lihat. Ini yang information subnya adalah application hierarchy. Ada juga di situ. Overview application hierarchy kita bisa cari. Kita lihat di overview application hierarchy yang ini. Yang hierarchy ini sub. Berarti SE81. Kita add to favorite lah ya. SE81. Nah, ini semua modul sub ini ada di sini. Jadi kalau Anda nanti curious, ingin tahu gitu, ingin cari, Anda bisa ke sana kemari ya, ngacak-ngacak ini. Anda boleh lihat. Boleh lihat, boleh ke sini. Boleh. Ya, boleh. Oke, itu lalu berikutnya adalah workbench. Nah, workbench itu kita biasanya pakai ABAP Dictionary, yang ini SE80, tempat kita ngoding. Atau kita pakai objek navigator, ini SE38, ini SE80 ya, objek navigator tadi SE80, ini SE38, ABAP editor khususnya. ABAP editor. ABAP editor, ABAP dictionary. Oh, bukan. ABAP dictionary itu yang tabel-tabel tadi, tabel-tabel. Anda nanti juga bisa bikin screen, buat screen pakai screen painter dan seterusnya. Kira-kira begitu objek navigator dan seterusnya kita akan gunakan ini objek navigator. Biasanya kita menggunakan ini SE80 yang tadi ya. Navigation area, tool area dan seterusnya. Lebih mudah Anda bisa pakai itu. Atau nanti kita bisa lihat kita punya apa saja itu, kita punya paket, program dan seterusnya bisa pilih di sini. Bisa pilih di sini. Ini objek navigator, lalu ada apa fungsi-fungsinya apa di situ, nanti Anda bisa navigasi. Di modul sudah dijelaskan semua ya. Atau kita buat objek baru. Objek baru apa package baru dan seterusnya. Ini create package, program dan transaction ya. Ini sudah ada. Oke, kalau hanya sendirian saya kayaknya kurang ramai, jadi Anda kalau kuliahnya saya cukupkan sekian, tapi hari ini coba Anda lakukan modul 1 untuk membuat package. Ini membuat package ini pakai ini SE80 nih. Pakai SE80. Oke, lalu pilih dan seterusnya. Ini key-nya pakai yang Anda ya. Key-nya pakai yang Anda. Jadi Anda nanti memasukkan key-nya menggunakan key yang kita punya. Kita punya, lalu key ini berarti key yang kita punya. Usernya adalah user Anda, key-nya key yang sebelahnya. Key yang di Excel itu yang sebelahnya. Oke. Lalu nanti kita lakukan sampai halaman 27. Oke, kira-kira begitu kuliah kita hari ini ya. Saya rasa teorinya sudah cukup dulu. Nanti kita ini apa WA-an di WA saja ya, di WA grup saja. Misalnya Pak, ini bisa atau tidak bisa gitu. Tapi minimal hari ini Anda sudah bikin paket sampai program Hello tadi. Program Hello. Ya, kalau yang sudah bisa tugasnya juga bisa dikerjakan. Demikian, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan?
Oke, jika tidak ada, kita lanjut nanti tanya jawabnya di itu saja ya, di WA grup saja ya. Oke, Ya, Pak. Ya, baik. di WA grup. Baik, Pak. Oke. Ya, Terima Pak. kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Jangan kemana-mana karena ada dosen Anda ya, apa Pak Kaprodi Anda ya, Pak siapa Pak Ahmad tuh positif ya, COVID positif. Jadi beliau lagi diisolasi. Doakan mudah-mudahan sehat. Bukan, kalian kan TI ya. Tadi yang kelas tadi yang logistik, Pak Ahmad, Kaprodi logistik, Kaprodi logistik. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.